memulai dengan berdoa. Ya, kita mohon pertolongan Allah Tritunggal menolong kita untuk kita diberkati oleh materi yang luar biasa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang menciptakan kami dengan sangat mulia dan agung, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah Engkau utus ke dunia ini mati di atas kayu salib buat kami, menolong kami orang yang penuh kelemahan dan dosa untuk dipulihkan menjadi serupa seperti gambaran Kristus kembali. Terima kasih Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, Engkau memberikan kami Roh Kudus yang memimpin kami kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, firman-Mu dan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami, memerdekakan hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih indah lagi. Kami rindu materi-materi yang kami dengarkan mengubah hidup kami dan kami bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berkati urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk hamba-Mu dan kami semuanya. Untuk hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan, Tuhan melayakkan dan memampukan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memampukannya. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ah, ya, eh, kita akan kita akan melihat materi kita, Bapak Ibu, Bapak-bapak saudara sekalian, materi kita never go back ya. Saya akan membagikan eh, apa namanya PowerPoint-nya. Saya akan bagikan PowerPoint untuk mengenalkan diri saya, saudara sekalian. Saya kuliah S1 dari Sastra Inggris Sukapetra, lalu kemudian eh, saya saya ambil MDiv di saat, kemudian masih ambil lagi program-program lain di saat setelah itu ya, ada studi lagi. Oke, saya ingin untuk bisa dibagikan still. Oke, oke ya, saya ingin untuk modelnya agak beda, sebentar ya, Bapak. Advance ini ya. Oke. Oke, coba ini. Never go back ini ya. Never go back ini sangat baik ya. Jadi saya sorry nih, saya akan ini dulu Bapak Ibu supaya suara nanti yang masuk tidak mengganggu. Saya akan unmute dulu supaya nanti tidak eh ya, oke, terima kasih. Never go back ya. Ini artinya sebetulnya di dalam bahasa bahasa teologis itu adalah bertobat begitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil tidak akan memasuki kembali hal-hal yang
seperti ini, begitu artinya. Jadi ada hal-hal yang membuat orang berhasil itu tidak akan melakukannya, begitu ya. Contoh yang buat kita yang mengerti ya, Bapak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa apa namanya perselingkuhan itu tidak akan pernah membawa kebaikan, ya, maka kita tidak akan masuk melakukan hal itu, ya. Contoh jelas misalnya orang melakukan dosa, misalnya narkoba, ya, lalu kena HIV/AIDS. Orang yang kita kalau ngerti, kita yang sadar, kita nggak akan melakukan apa itu melakukan pakai narkoba lalu kena masuk penjara gitu. eh Melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti mencuri, membunuh, eh, menipu dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu bahwa itu nggak akan membawa kebaikan, dosa-dosa yang itu tidak membawa kebaikan, maka kita tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Nah, itulah artinya orang yang bertobat begitu. Itu secara gambaran rohani, secara kerohanian. Ini kita lebih sederhana, lebih ringan ya, lebih ringan kita masuk kepada eh, konsep psikologinya ya, konsep psikologi yang diintegrasikan oleh firman Allah. Jadi menurut saya ini orang-orang berhasil tidak akan melakukan hal seperti ini ya, karena ini akan menggagalkan mereka mencapai tujuan-tujuan hidup kita ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini ingin kita berhasil dalam hidup ini ya. Ingin kita mencapai, ingin kemajuan-kemajuan. Ingin kita ini tidak sama lagi ya dari hari kemarin dengan sekarang kita lebih maju. Besok kita lebih maju lagi daripada hari ini. Itu menjadi kerinduan kita bersama ya. Jadi karena itu saya membagikan buku Never Go Back yang dikarang oleh Henry Cloud ini. Saya juga ketika membaca ini saya melihat banyak kekurangan di situ dan kita semangatnya adalah kita belajar bersama-sama. Saya mengajar diri saya sendiri juga, begitu ya. Nah, kalau saya tertarik dengan gambar ini ya, never go back, never going back ini karena ketika seorang wanita ini sedang berlari, lalu kemudian yang di belakangnya ini adalah rapuh, lemah, begitu ya, membahayakan dia akan masuk ke jurang, ya dia tidak akan kembali ya. Ini sebuah penggambaran kita yang sudah dilepaskan oleh Kristus ya. Kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita dilepaskan dari kuasa dosa, kita dilepaskan dari kuasa iblis, kita dilepaskan dari kuasa maut. Kita akan larinya kepada Tuhan Yesus ya. Kita tidak berlari kepada yang lain ya. Karena jelas kalau kita kembali kepada bukan Kristus, kita akan jatuh di dalam kehidupan yang terikat oleh dosa, tertipu oleh iblis, ya, kita akan rugi. Ya, jadi kita tidak mau menjadi orang yang rugi dalam hidup ini ya. Kita mau menjadi orang yang beruntung. Nah, kita bersyukur di dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, kita sangat beruntung. Kita diselamatkan, kita dikasih pengampunan dosa, kita dikasih Roh Kudus, kita dikasih hidup berkelimpahan secara rohani, kita dijadikan anaknya, kita dilahirkan menjadi manusia yang baru, dan masih banyak lagi. Ya, nah, dalam proses kita ini menjadi orang-orang yang terus diubahkan, Tuhan memberikan hikmat. Nah, kita belajar hikmat menjadi manusia baru itu terus hidup kita, kerohanian kita diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Kita tidak akan sama lagi. Kita rindu menjadi orang yang sekarang ini kita lebih baik ya di dalam kehidupan-kehidupan kita secara rohani, secara moralitas,
rasional kita ya. Ke depan kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kemudian kita akan mau melihat ada 10 prinsip, 10 hal yang kita akan belajari ya. Yang pertama, eh kita tidak pernah kembali ke apa yang tidak berhasil. Ya, ya. Materi-materi ini saya translate dari DeepL dan Google Translate ya. Jadi kalau ada orang ya, ini ada anak yang masuk ke lubang, lalu kemudian dia lewat untuk keluar sudah setengah mati nih ya. Nah, lalu kemudian dia berapa hari lagi, kemudian dia jalan lagi ke tempat yang sama, masuk lubang lagi. Sulit keluar, panggil orang, atau nunggu beberapa jam baru orang lain dengar untuk bisa angkat. Ini sebuah pengandaian. Tapi kalau dia masuk lagi ke lubang itu yang sama lagi berulang-ulang, nah itu akan menghambat hidup kita ya, akan membuat kita bisa celaka ya, rugi yang besar. Nah, bukankah dalam hidup kita ini, saudara sekalian, ada lubang-lubang yang kita perlu cermati, ya, kita perlu apa ya? Kalau ini tidak berhasil, tidak it works, tidak berfungsi, tidak mencapai yang kita harapkan, kenapa harus kembali ke jalan itu? Harusnya kita pergi ke jalan lain, ya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Jadi di dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi saudara sekalian dalam hidup kita ini kita bisa mengalami pergumulan, penderitaan, masalah. Tapi tentunya kita belajar di situ, ya. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang tertindas karena dosa-dosa kita, ya. Tertindas, dirugikan, ya saudara sekalian ya. Ya, saudara, sekarang ini kan ada kasus yang lagi mencuat, saudara sekalian ya, seorang public figure yang di apa namanya, dan ada seorang wanita yang mengatakan ini anak dari anakmu loh, gitu loh. Kamu sudah 8 bulan tidak memberikan uang untuk ini, gitu. Lalu kemudian wanita ini apa namanya eh, menuntut ya, menuntut lalu dibuka lebar. Public figure ini orang yang terkenal di Indonesia ya, pernah menjadi gubernur ya. Nah, saudara sekalian, tentu saya yakin ini beban berat karena diketahui di seluruh Indonesia bahkan mungkin bisa internasional. Nama buruk ya. Dia berusaha untuk membela diri pasti, membela dirinya. Tapi kan namanya jadi buruk ya. Kalau memang benar-benar dia melakukan hal itu, ya ini kan belum masuk di pengadilan apa. Kalau memang benar-benar dia melakukan hal itu, dia harus keluarkan uang berbulan-bulan untuk kasih uang yang banyak untuk wanita ini. Ya wanita ini minta uang yang cukup besar tentunya. Uang keluar ya. Jelas ini suatu peringatan saudara sekalian buat kita yang sudah menikah, kalau kita jatuh di dalam perselingkuhan, uang kita akan habis, nama kita akan hancur ya. Dan jelas kita jangan jatuh ke situ ya. Nah, jangan jatuh ke tempat yang orang sudah tahu ini pasti rusak ini nama kita. Pasti rusak pernikahannya ya. Saya mendengar istri dari orang ini berkata, kalau memang benar ini terjadi, saya lepas tangan ya. Saya tidak mau lagi bersama-sama dengan pria ini. Nah, ini jadi bayangkan saudara sekalian, pria ini memiliki wanita yang cantik ya, memiliki istri yang cantik. Kalau sampai rusak pernikahan tentu sangat sayang ya. Saudara sekalian, ada kisah yang waktu itu Henry Cloud ceritakan ya.
Waktu itu Henry Cloud bersama dengan anaknya ya, yang masih umur 8 9 tahun itu di satu tempat wisata pantai ya, pakai di atas boat, di atas kapal. Lalu kemudian ada seorang namanya Lucy lah ya. Lucy ini nangis-nangis di kapal itu. Kemudian eh, lalu kemudian anak itu tanya kepada Henry Cloud, "Loh, kenapa sih Lucy itu kok nangis-nangis?" Seorang wanita muda. "Oh iya, dia ada masalah dengan pasangannya. Anggaplah misalnya pasangannya J gitu ya. Dengan J ini. Duh, anak umur 9 tahun itu ngomong lagi, "Loh, itu kan tahun lalu sudah peristiwanya seperti itu. Kenapa kok terjadi seperti itu gitu loh. Kenapa kalau tahu bahwa pria yang dicintai seperti itu kok sudah mengecewakan berulang-ulang kok masih tetap mau sama dia?" Nah, jadi ini sebuah pembelajaran bahwa artinya kalau ada seorang wanita mendekati pria lalu pria itu adalah seorang yang tidak setia, tidak menghormati, melakukan KDRT, tentu jangan tetap setia dengan pria seperti ini. Dia akan dilukai. Wah, dia tetap tetap datang lagi, pasti dilukai lagi. Dia datang lagi, pasti dilukai lagi. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau jelas ya sesuatu itu tidak berhasil, jangan pergi ke tempat yang orang yang akan mengecewakan dan tidak akan berhasil itu tadi, begitu ya. Atau ke dalam hal yang bisnis atau usaha bisa seperti itu. Jelas kalau usaha itu tidak membawa keuntungan, kita tidak bisa cocok di situ ya. Tempat yang kita tidak akan dihargai di situ. Jangan ke tempat yang sama, begitu maksudnya. Jadi orang berhasil itu apa? Dia tidak akan pergi ke tempat yang tidak akan berhasil di situ atau kepada orang yang tidak berhasil di situ ya. Jadi contoh ada orang yang jelas misalnya ya menipu misalnya. Kalau kita kerjasama, jadikan dia itu pimpinan di perusahaan kita, ya jelas tidak akan berhasil ya. Kalau jelas bahwa orang itu tidak sehat emosinya, ya tidak hidup dengan realitas, dia tidak akan bisa memajukan perusahaan yang kita punya ya. Jadi tentunya kita perlu cari orang yang kita tahu bahwa kalau dipegang orang ini dengan karakteristik yang baik, tentu dia bisa berhasil. Begitu ya. Jadi artinya kita jelas kalau kita tahu ini tidak berhasil, jangan kembali ke sana ya. Begitu. Bukan berarti menolak kesempatan kedua, ketiga ya. Nah, itu kesempatan kedua, ketiga itu boleh diberikan kalau misalnya bersifat kemajuan, bukan bersifat mundur ya. Kalau mengulangi hal yang sama, mundur itu bukan itu. Tetapi kalau seandainya ada kemajuan, yaitu bisa membawa kepada kemajuan, misalnya saya berbeda dalam beberapa hal yang akan membuat ini berhasil. Nah, itu boleh dicoba. Atau orang lain berbeda, misalnya seorang suami yang bertobat, ya, tidak KDRT, tidak lagi main judi, betul-betul terbukti dengan hidupnya berubah. Nah, wanita boleh kembali lagi kepada dia untuk membangun hubungan lagi. Tapi kalau tidak ada bukti perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan hidup, ya jangan dipercaya untuk misalnya menjadi teman hidup, misalnya ya. Apakah situasi pada dasarnya berbeda dalam beberapa hal yang bisa membuat ini berhasil. Nah, jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa untuk membuat kalau mau mencoba sesuatu yang dulu pernah gagal misalnya ya. Jadi kita lihat pertimbangannya begitu. Jadi orang yang
berhasil tidak akan kembali ke jalan yang membuat dia gagal. Dia akan mengambil jalan lain, ya, arah yang baru, ya. Begitu itu intinya. Yang kedua, orang yang berhasil, ya, tidak pernah kembali, never going back, never go back, ya, melakukan apapun yang mengharuskan kita menjadi orang lain. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 6, ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Ya, saya diberi karunia mengajar. Saya tidak diberikan karunia berkhotbah. Nah, saya tidak usah menjadi orang yang memaksa diri harus eh, berkhotbah begitu ya. Kalau memang saya tidak ada karunia itu. Jadi artinya kita hidup sesuai karunia kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa karunia saya itu ya apa namanya, ada misalnya orang bukan karunianya itu di accounting ya, di dalam menghitung uang, tapi mungkin meskipun dia pinter matematika, ini dialami ya oleh kisah ya, dia masuk di dalam memaksakan diri di bidang akuntansi begitu ya, untuk perhitungan uang di sebuah perusahaan bisa jalan, tapi dia bukan melakukan dengan semangat. Suatu hari melakukan kerugian yang besar karena salah menghitung dan seterusnya, merugikan perusahaan. Nah, itu yang dimaksudkan adalah kita jangan kembali menjadi melakukan sesuatu yang itu bukan kita. Nah, jadi biarlah kita ini melakukan sesuatu yang memang itu diri kita, ya, dan itu memberikan hasil, memberikan manfaat, ya, karena hidup itu bicara memberikan warisan kepada orang lain, ya. Jadi hidup ini, kalau kita suatu hari dipanggil Tuhan, kira-kira hidup kita memberikan warisan apa, ya? Tentu warisan uang baik, tapi ada yang lebih utama lagi, ya, warisan iman, warisan hasil karya-karya yang baik yang mengubahkan orang, ya. Warisan kita bisa memuridkan orang-orang, warisan kita memberi pengaruh dampak yang baik melalui hidup kita ya. Dan itu dimungkinkan kalau kita hidup sesuai dengan karunia yang kita miliki ya. Kita tidak menjadi orang yang itu bukan karunia kita ya. Kita perlu cari itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang misalnya seorang orang tua yang memaksa anaknya kuliah kedokteran, padahal anak ini adalah seorang seniman ya, seorang seni yang hebat. Dia dipaksa orang tuanya, dia ngikuti, tapi membahayakan ya, karena itu bukan passionnya di situ. Dia bisa dengan IQ yang di atas 120-an itu orang bisa kuliah apa saja dan bisa lulus ya. Tapi tentu itu bukan bidang yang merupakan passionnya yang Tuhan taruh di dalam diri. Nah, itu yang kita perlu cari. Bagaimana orang bisa menemukan passionnya, dia hidup di dalam passionnya dan menghasilkan karya-karya yang indah untuk Tuhan. Hmm, penelitian ilmiah ya selama bertahun-tahun ya, kita melakukan yang lebih baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan hubungan kita, ketika kita bertindak sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Ya, dibandingkan kita mencoba menjadi orang yang bukan diri kita ya. Hmm, menjadi diri kita sesungguhnya mendorong kinerja yang baik, menghasilkan kontribusi-kontribusi yang baik, menghasilkan kesuksesan ya di bidang yang kita geluti ya, yang kita geluti. Saya sendiri bersyukur boleh masuk dalam pelayanan kabel ini ya, membagikan buku-buku yang saya baca ya. Buat saya ini sesuatu yang
memberkati saya boleh belajar, dan saya senang boleh membagikan apa yang saya pelajari. Buat saya ini satu yang pelayanan yang sangat memberkati saya, begitu ya. Sangat, saya yakin ini juga akan bisa dipakai Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang lain ya. Jadi kita rindu pelayanan-pelayanan ini masuk di YouTube, boleh dimanfaatkan oleh orang-orang dari berbagai pelosok ya di Indonesia yang mungkin di sana kekurangan buku, kekurangan kesempatan ya, karena saya tahu kalau hamba Tuhan di gereja itu sudah sangat sibuk, tidak bisa fokus ya ke satu bidang. Sedangkan saya bisa fokus ke bidang keluarga dan materi-materi yang bisa berguna. Nah, hamba Tuhan udah penuh waktu ya, sehingga tidak bisa fokus misalnya ke bidang yang seperti saya bagikan seperti ini. Saya melengkapinya ya, supaya materi-materi ini akan memperlengkapi. Silakan dimultiplikasi oleh para hamba-hamba Tuhan, dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan di gereja masing-masing, di sekolah dan seterusnya ya. Ini saya rindu materi-materi yang sudah ada 100 lebih itu dimultiplikasi banyak orang yang diperlengkapi ya, sehingga ini menjadi berkat buat buat banyak orang. Oke, berikutnya, apakah keputusan ini ya, kalau saudara mau masuk ke dalam satu bidang pekerjaan, pelayanan, atau sesuatu yang dikerjakan itu, ada pertanyaan yang apakah ini layak untuk investasi waktu saya, energi saya, sumber daya saya, bahkan nyawa saya, begitu ya. Mengapa saya melakukan ini? Apakah ini adalah sesuatu yang Tuhan lengkapi untuk saya lakukan ya? Apakah pengorbanan ini harus saya lakukan? Apakah saya cocok untuk ini? Apakah ini cocok untuk saya? Ya, apakah ini bisa berkelanjutan? Ya, Bapak Ibu, tentu saya tentu tidak mau Bapak Ibu ya kalau bekerja yang di bidang yang saya hanya habis waktu lalu hanya dapat uang saja begitu, tidak mempertumbuhkan saya secara umum dan membuat saya tidak bisa menjadi berkat lebih kepada banyak orang gitu ya. Jadi itu yang akhirnya mengapa saya memilih pelayanan keluarga aktif belajar ini, karena saya ketika melakukan pelayanan ini saya merasa ini bidang saya senang baca buku, saya senang membagikan. Saya percaya materi ini bisa jadi berkat, dan saya percaya pelayanan saya ini bisa seumur hidup kalau Tuhan kasihkan umur yang panjang ya. Saya bisa terus mengerjakan pelayanan ini selama saya masih hidup gitu ya. Jadi selama saya diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Nah, saya percaya pelayanan ini bisa jadi berkat buat banyak orang begitu ya. Tentu saya mengharapkan Bapak Ibu boleh kita bekerja sama ya. Bekerja sama, bergandeng tangan untuk materi-materi ini boleh sampai kepada orang-orang yang lainnya. Saya berharap materi seperti ini 20-30 tahun yang lalu saya bisa membacanya ya, lalu mengertinya, lalu bisa menerapkannya, tentu sangat berguna sekali. Ya, Bapak Ibu yang ngerti ini, bagikan ke anak-anak, tentu anak-anak bisa jauh lebih hebat dari kita ya. Oke. Karena kita rindu ada generasi-generasi yang jauh lebih hebat. Anak-anak kita jauh lebih pintar dari kita ya, jauh lebih berprestasi, jauh lebih menjadi berkat ya, tidak jatuh kepada hal-hal yang merugikan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ini ya, orang yang berhasil tidak akan pernah kembali berusaha mengubah orang lain. Jadi orang yang berusaha mengubah orang lain tidak akan pernah bisa ya. Dalam pengalaman Bapak Ibu menikah misalnya, Bapak Ibu bisa nggak menikah, sorry, mengubah pasangan Bapak Ibu? Ini ya, Bapak Ibu, dalam pengalaman saya kita tidak bisa mengubah orang lain karena kita tidak akan pernah bisa mengambil alih kebebasan orang lain untuk memilih ya. Kita bisa membawa kuda yang haus ke pinggir danau, tapi kita tidak pernah bisa memaksa kuda itu untuk minum.
ya. Karena kuda itu punya kehendak sendiri. Jadi biarkan saja kuda itu di situ. Kalau dia haus, dia akan minum. Nah, seringkali Bapak Ibu ya, orang tua itu memaksa anaknya. Kamu perlu ini, kamu perlu ini, kamu perlu ini. Kamu perlu belajar, kamu perlu melakukan ini. Ya, misalnya. Anak merasa, loh aku nggak perlu kok. Yang merasa perlu kan mama papa. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi lihat ya, terhadap anak pun saya belajar hal yang baru di sini. Ada hal yang menurut saya menjadi berkat kalau Bapak Ibu mengerti ini. Jadi bagaimana anak itu diizinkan untuk dia yang merasa perlu. Contohnya ya, saya baru-baru ini mengatakan kepada anak saya yang pria ya, SMA, kalau kamu ngomong toksit, kamu nggak boleh pakai gadget 1 hari. Saya lihat perubahan Bapak Ibu ya. Dia betul-betul berkurang jauh ngomong toksit. Saya melihat perubahan. Mengapa? Saya tidak paksa dia. Jangan ngomong toksit. Apa begitu ya? Karena dia kan merasa nggak perlu. Dia merasa eh, apa namanya tidak merasa perlu untuk mengikuti seperti yang saya omongkan. Tapi ketika saya ngomong, ini loh konsekuensinya kalau kamu nggak kalau kamu ngomong toksit, ya kamu nggak boleh pakai gadget nih. Nah, dia berubah. Nah, saya pikir ini satu konsep yang Bapak Ibu perlu bisa ambil dalam menerapkan di dunia pekerjaan kita ya. Karena nanti konteksnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya prinsipnya sama, situasinya bisa beda-beda ya. Contoh misalnya orang suka mengkritik, mengkritik, dia menahan memberikan approval. Kita akan bertemu dengan orang seperti ini. Ada orang kecanduan, menolak untuk sadar. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan ya. Ada yang karyawan, Bapak Ibu punya karyawan yang kinerjanya tidak sesuai standar. Nah, Bapak Ibu pakai prinsip ini ya. Kita tidak bisa mengubah karyawan itu, tapi kita bisa ngomong ya. Kalau kamu mencapai standar, kamu dapat bonus. Ini. Kalau kamu tidak mencapai standar, ya kamu bisa misalnya pertama, eh, kamu tidak mendapatkan bonus, atau kamu tidak akan menaik posisi, atau bahkan kamu bisa keluar karena tidak sesuai standar itu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan aja karyawan itu yang menentukan kalau dia mau berkinerja yang mengeluarkan all out, ya dia bisa mencapai bonus posisi hal-hal yang baik begitu. Biar dia yang merasa perlu begitu. Ya, jadi tidak ada pemaksaan tapi sesuai dengan ini ya. Misalnya, bertemu dengan orang tidak berinvestasi dalam suatu hubungan, ya, pria dan wanita. Ini seringkali kalau ada orang yang berelasi dengan orang yang tidak mau membangun hubungan yang baik, terus berinvestasi, itu suatu kerugian, ya. Nah, jadi bagaimana menerapkan prinsip ini ya? Kita tidak mengubah, tapi ya, ini bisa materi ini bisa juga misalnya Bapak Ibu dalam hal seksualitas misalnya ya dalam hubungan suami istri. Istri tidak mau melayani suami dalam hubungan seksualitas. Ya, tentu coba didialogkan kepada pasangan misalnya. Hai istri, misalnya ya, kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Misalnya masa menopause misalnya ya. Eh, menopause ya. Ketika masa menopause, ingat suami tidak pernah pause, tidak pernah berhenti ya. Tetap kebutuhan seksnya itu ada. Tetap wanita dipanggil melayani dan memberikan mencukupkan kebutuhan seks dari
suaminya. Nah, kalau wanita itu memahami dan dia mengerti bahwa dalam suatu hubungan suami istri itu keharmonisan itu perlu dicapai ya dengan hubungan seks yang baik itu karena hubungan seks itu buat pria itu seperti membangun ada keterikatan dengan pasangannya tentu itu saling membuat mutualisme ya membuat dia lebih sayang kepada suami istrinya istri pun bisa sama-sama saling memberkati begitu hubungan itu ya. Jadi kalau wanita itu sadar bahwa dengan melakukan ini aku mendapatkan hal-hal yang baik dalam pernikahan ini ya, maka si istri mau bukan dipaksa tapi dia dengan sadar dia mau melayani eh, suaminya ya. Tapi kalau tanpa kesadaran seperti itu ya, nah yang jadi adalah suami yang memaksa istrinya ya dan dan bisa sebaliknya. Nah, ini bisa seperti itu ya, bisa diterapkan untuk orang tua yang Anda harapkan, anak yang sudah dewasa, bisa membuat pilihan yang lebih baik ya. Jadi kita buat orang itu yang merasa butuh, orang itu merasa perlu ya. Jadi tidak merasa memaksa, jadi melakukan dengan mempengaruhi. Jadi kita dipanggil mempengaruhi ya, bukan memaksa orang, mengubah orang. Ya, rekan bisnis yang tidak cocok dengan usaha Anda ya. Jadi kita bisa pakai prinsip yang sama. Jadi bicara masalah konsekuensi ya, kehendak bebas. Ini bicara masalah konsekuensi itu tidak bicara untuk membuat orang lain melakukan yang seperti yang kita inginkan. Tapi sebaliknya konsekuensi itu tentang memberi kebebasan orang untuk memilih apa yang akan mereka pilih ya. Hmm, misalnya saya ngomong kepada anak saya, kalau kamu toksit, ngomongnya jelek, kamu nggak usah pakai gadget 1 hari. Oke, sekarang kamu bebas milih. Mau toksit, berarti pilihanmu untuk nggak pakai gadget. Papa nggak paksa untuk kamu nggak pakai gadget tuh ya. Kamu yang milih. Nah, kemudian dia biasanya dengan saya ngomong begitu, saya mempengaruhi dia untuk kurangi toksitnya ya. Oke, tentu yang utama kita memberikan pengertian-pengertian ya, mengapa toksit itu jelek ya, merusak. Kamu bisa dibunuh orang ya kalau kamu ngomong toksit sama orang. Nah, ini sebuah contoh ya. Eh, karena ada kejadian di Amerika itu ada seorang umur 17 tahun ya di tempat gimnastik ya, tempat ini dia hanya ngomong kepada temannya kulit hitam, "Kamu jangan ada di situ, kamu minggir." Kemudian berapa kali ngomong begitu, si kulit hitam itu bilang begini, "Kalau kamu sentuh saya, kamu akan tahu akibatnya." Betul ya, si umur 17 tahun, seorang yang penuh dengan potensi, seorang yang hebat ya, seorang yang ini, dia tetap apa itu memegang si kulit hitam itu untuk minggir, dan si orang kulit hitam itu tusuk dia, dia meninggal. Ya. Padahal dia seorang yang penuh dengan masa depan yang cerah karena seorang olahragawan, seorang berprestasi, leadershipnya bagus, ya. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi artinya itu ya. Jadi saya ngomong mengapa jangan ngomong toksit begitu kepada anak saya ya. Jadi saya itu kasih pengertian. Kita mau sangat aktif ya mempengaruhi orang lain. Kita dipanggil ya. Kita ini garam dan terang. Kita memberikan pengaruh kepada orang untuk supaya orang itu mengikuti ya, berubah ya. Tapi kita tidak memaksa. Nah, berikutnya kita orang berhasil itu tidak pernah kembali ya percaya bahwa kita dapat menyenangkan semua orang. Amsal 29 ayat 25 ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi jangan menyenangkan orang. Hidup jangan untuk menyenangkan semua orang. Kita akan gagal. Nggak akan bisa.
Ya. Kita menyenangkan orang-orang yang benar saja. Nanti orang yang tidak benar pasti nggak suka kepada kita ya. Jadi saya pernah mengabarkan Injil, kemudian ada orang yang tidak senang, lalu mengancam saya untuk kamu jangan ngajak-ngajak orang di daerah ini ya. Nanti saya grebek dengan ya dari agamanya untuk datang ke tempat saya, ke rumah saya begitu. Nah, ini tapi kan saya tidak hidup untuk menyenangkan orang itu ya. Itu adalah hak saya untuk mengabarkan Injil supaya orang boleh diselamatkan dengan kabar baik itu ya. Ya nggak apa-apa, saya tidak kabarkan Injil di daerah itu, saya malah tergerak oleh untuk rindu mengabarkan Injil lebih berapi-api lagi karena saya tahu Injil menyelamatkan manusia begitu ya, menyelamatkan orang berdosa. Jadi begini ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, sebuah keputusan itu bisa memecah belah ya. Artinya apa? Artinya ada orang yang akan setuju, ada orang-orang yang tidak akan setuju. Jadi kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Yang paling penting adalah kita membuat keputusan yang tepat, ya. Karena keputusan itu bisa memecah belah, ya, begitu. Tapi kan kita hidup bukan untuk menyenangkan orang. Kita hidup menyenangkan Tuhan, itu yang utama, ya. Oke, setelah itu ya kita menyenangkan orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang tepat. Jadi keputusan apapun pasti ada orang-orang yang tidak suka, ya. Tuhan Yesus melayani, menyembuhkan orang, ya. Masih saja dianggap disalahkan ya Tuhan tidak disukai. Tuhan Yesus yang melakukan kesembuhan menolong orang saja masih ditolak ya. Kalau Tuhan Yesus mengikuti menyenangkan orang ya sudah saya nggak usah menyembuhkan orang begitu. Tapi kan Tuhan tidak akan mengikuti manusia berdosa ya. Dia tetap sembuhkan orang, dia tetap melakukan apa yang eh, menjadi kehendak Bapaknya begitu. Alasan untuk tidak menyenangkan semua orang ya, kalau kita menyenangkan semua orang berarti kita harus menjadi banyak orang. Kenapa? Karena orang ada yang permintaannya A, B, C, D, E, F, G. Kita harus berusaha menjadi banyak orang dan itu nggak mungkin. Dan kita pasti akan membuat orang yang salah bahagia. Ya, kita pasti membuat orang yang salah bahagia kalau kita berusaha menyenangkan semua orang. Nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi orang yang berhasil tidak berusaha menyenangkan semua orang. Berikutnya, never go back yang berikutnya adalah tidak pernah kembali, pilih kenyamanan jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang. Ya, Eh, saya teringat dengan kisah yang tadi saya ungkapkan, seorang tokoh yang dalam pengakuan si wanita itu ya, seorang tokoh yang dikatakan berselingkuh. Wanita itu mengakui kalau dia diundang sama tokoh public figure ini ya 2 hari 3 malam ya, lalu kemudian hamil 3 minggu berikutnya. Nah, yang dicari mungkin kenyamanan, kesenangan jangka pendek, tapi kerusakannya jangka panjang. Nah, bukan keuntungan jangka panjang, kerusakan ya. Tahun 2021 dilakukan, sekarang 2025 diangkat kasusnya, ya sangat merugikan buat keluarganya, buat dirinya sendiri ya, buat anak-anaknya dan seterusnya. Nah, jadi di dalam Roh Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi artinya ketika hidup ini harus susah ya untuk mencapai pendidikan misalnya lulus pendidikan ya berani susah ya.
Saya banyak gagal di sini ya. Jadi artinya kita bisa melakukan kesalahan, ya, kita bisa melakukan kegagalan, tapi kita bisa kembali berubah ya, kembali berubah. Kita bisa belajar untuk saya mengatakan oke Tuhan, ya saya bisa ada kegagalan, tapi saya kembali mempersembahkan hidup saya. Tuhan pakai saya melayani Engkau di bidang ini, di bidang pelayanan keluarga, penginjilan. Ya, kalau perlu bayar harga, saya bayar, Kak, maksudnya dengan harga yang saya perlu bayar, Tuhan mampukan, gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita ini ya, prinsipnya adalah ritmenya yang benar adalah rasa sakit dulu, baru hasil kemudian. Cross dulu, salib dulu, baru kemuliaan. Ya, eh, jika kita berani untuk susah dulu, menderita dulu, maka hasil baik akan datang. Ya, jadi jangan senang dulu, jangan cari gampang dulu, tapi berani bayar harga dulu ya. Memang ini aturan mainnya, Bapak Ibu ya. Jika kita menghindari rasa sakit yang sekarang, artinya misalnya untuk dalam hidup ini ya susah ya untuk misalnya contoh mempertahankan pernikahan, membangun karir. Mungkin banyak hal yang tidak mudah ya di awal ya. Banyak hal yang tidak mudah di awal. Tapi kita bayar harga, membangun komunikasi, membangun kasih pada pasangan, setia pada pasangan. Nah, nanti di kemudian pernikahan ini boleh bertahan lama ya. Kita menikmatinya ya, hal-hal yang baik. Tapi kalau kita mau seneng ya, ya begitu pernikahan itu nggak cocok dengan kita, udah saya cerai, ganti yang lain, cari yang saya mau. Hasilnya tidak akan pernah datang, hasil baiknya tidak akan pernah datang, dan bisa jadi lebih banyak rasa sakit yang datang. Ya, jadi prinsipnya gelap dulu baru terang. Waktu penciptaan itu Pak Tong bilang, Pendeta Stephen Tong, gelap dulu baru terang. Gelap dulu baru terang ya. Prinsipnya itu dalam hidup kita pakai dalam hidup kita berani susah, berani menderita, berani repot ya. Ini yang saya ajarkan kepada anak-anak. Ayo berani susah dulu, berani menderita dulu, berani repot. Anak saya yang cowok menjawab, pokoknya berani repot. Kalau nggak berani repot, ke depan lebih repot lagi ya. Sama, berani bayar harga. Tidak bayar harga, ke depan bayarnya lebih besar lagi. Ya, itu pilihan ya. Nah, saya pikir itu untuk kita bisa juga kita ajarkan untuk generasi-generasi ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, jadi ini adalah Kristus menderita, kita pun dipanggil mempersenjatai diri kita pun juga berani menderita ya dalam hidup kita ini. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan ingin kita capai ya. Contoh sederhana yang saya juga sedang bergumul ya, menurunkan berat badan saja ya. Saya masih berjuang ya, masih ingin tapi masih belum berhasil ya. Tapi saya tetap berusaha ya, tetap berusaha melakukan yang saya bisa ya, jalan pagi, eh, tapi sedang berusaha begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini eh, mari kita bersama-sama ya, berani bayar harga, berani susah dulu, berani eh, menderita dulu ya. Jadi jangan kita mau cari gampang, cari tidak mau susah, cari senang saja begitu. Tidak, it works ya. Tidak, it works. Saya melihat banyak kejadian ya, seperti banyak orang-orang masuk penjara. Kenapa orang-orang masuk penjara? Kebanyakan mindsetnya adalah mereka ingin senang, mau gampang, mau ya orang yang pakai narkoba, mereka mau senang ya, mereka mau fly, mau dapat kenyamanan ya, tidak mereka
tidak mau mengerjakannya melalui susah payah ya, melalui hidup bertanggung jawab begitu. Oke. Berikutnya adalah tidak pernah kembali percaya pada seseorang atau sesuatu yang sempurna. Jadi Bapak Ibu dalam hidup ini ya, eh, jangan percaya bahwa seseorang itu sempurna. Ya, sesuatu itu sempurna. Pasti ada banyak kebohongan di sana ya. Dalam Amsal 20 ayat 9, siapakah yang berdapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku ya. Jelas manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Waktu itu Henry Cloud bersama para pimpinan perusahaan itu ya sedang mencari seorang CEO, Chief Executive Officer ya, pimpinan dalam perusahaan. Setelah diseleksi ada seseorang yang sangat luar biasa ya, mengagumkan sekali. Kemudian dari presentasi yang begitu mengagumkan, kesuksesan demi kesuksesan disampaikan oleh calon CEO ini, lalu Sandy Cloud tanya, apakah kamu tahu kelemahanmu yang kamu sadari dan bisa berdampak kepada perusahaan ini? Nah, kemudian orang itu mengungkapkan sesuatu. Dia enggak, pertama dia diem panjang gitu ya, nggak ngomong. Kemudian dia mengungkapkan, oh ya kalau saya bergerak sendiri maju cepat meninggalkan yang lain-lain. Duh, si handicraft bilang, "Loh, itu kelebihanmu, itu bukan kekurangan." Lalu kemudian dia ngomong yang tidak jelas begitu ya. Lalu handicraft ketika diambilkan voting, semua bilang setuju ya teman-teman Henry Cloud. Henry Cloud bilang no, jangan, saya nggak setuju. Tapi yang lain tetap ambil keputusan, akhirnya si calon CEO itu dijadikan CEO. Betul ya, saudara sekalian, ternyata 2 tahun berikutnya CEO itu dipecat karena sudah membuat kerugian yang luar biasa ya, karena memang dia tidak menyentuh realitas ya, semua baik-baik baik-baik semua ya, dan akhirnya perusahaan itu rugi dan harus membutuhkan 5 tahun untuk pulih ya, 5 tahun baru pulih untuk memulihkan dari kerugian itu. Nah itu contoh ya. Jadi artinya tidak semua yang apa itu berkilau itu emas begitu. Nah, jadi artinya di dalam 1 Yohanes 8 ayat 10 sebutkan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta oleh firman-Nya ya. Jadi dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi artinya kita manusia berdosa, saudara sekalian ya. Jadi orang yang berhasil tidak percaya kepada seorang itu sempurna atau sesuatu itu sempurna. Nah, berikutnya, seorang yang berhasil tidak pernah kembali mengalihkan pandangan dari gambaran besar. Dalam hidup ini, saudara sekalian, perlu kita melihat gambaran besarnya dalam segala yang kita kerjakan ya. Orang yang punya melihat gambaran besarnya tidak mudah kecewa kalau mengalami hal-hal yang berat ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi lihat ini. Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ini gambaran ya, gambaran besar bahwa kita ini nanti dipanggil Tuhan dalam kemuliaan yang kekal di surga yang mulia ya. Karena itu dia mengokohkan kita ketika kita menderita sesaat. Jadi ketika kita menderita sesaat ini, jangan melihat penderitaannya, tapi lihatlah maksud Tuhan di dalam semuanya itu ya. Saya sendiri dalam pengalaman hidup
Sebelum menikah ya, saya pernah ditolak 5 kali ya, ditolak 5 orang ya. Nah, tapi saya tidak bunuh diri pada waktu ditolak itu ya. Jadi yang kesekian kalinya menerima saya, lalu saya sekarang udah menikah, punya anak-anak, sama-sama melayani ya dalam segala ke keberadaannya. Nah, saudara sekalian, ada seorang anak yang anaknya Peter Panci, saudara sekalian, namanya Joy, yang yang ini ya, yang wanita ini yang sekarang udah menikah dengan Eric. Nah, Joy ini pada waktu umur 15 tahun, dia rumahnya kemasukan perampok ya. Perampoknya itu ada 7 orang memperkosa Joy ini. Bayangkan, anak pendeta besar, Pak Peter Tanji, seorang yang sukses dalam pelayanannya, sangat menjadi berkat di pelayanan di gereja di Filipina ya, diperkosa oleh 7 orang Joy ini ya. Ketika Joy di dalam kondisi berat, sulit ya, kemudian Joy ini mendapatkan eh, penguatan dari ibunya ya. Ibunya Joy itu istrinya Peter Tanci, dia bilang, Joy, kalau kamu nggak mencari dari Tuhan kekuatan penghiburan, kamu mau carinya dari siapa? Ini bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kamu tidak cari dari Tuhan, kamu carinya dari siapa? Akhirnya Joe itu tetap setia terus di dalam Tuhan. Dia mendapatkan seorang suami Erik yang menerima apa adanya ya. Mereka membuat membangun keluarga. Sekarang sudah punya 6 anak yang homeschooling ya semua. Ya mereka menjadi satu keluarga yang dipakai Tuhan ya, dan luar biasa ya. Jadi artinya kalau melihat dari satu kejadian, diperkosa, anak pendeta, melayani Tuhan, sudah ini, kok Tuhan izinkan penderitaan ini hadir, ya maka orang bisa kecewa. Tapi Joy justru memakai itu untuk dipakai itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kita ini dalam hidup kita ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jangan melihat itu secara dari sisi terbatas itu, tapi lihat dari sisi gambaran besarnya. Tuhan memakai itu untuk maksud yang mulia ya. Saya mengalami PHK dari sebuah pelayanan, tapi bersyukur melalui PHK itu saya bisa masuk membuat pelayanan keluarga aktif belajar ini ya. Kalau tidak di PHK ya sudah, saya tidak adalah pelayanan keluarga aktif belajar ini ya. Ini sebuah penggambaran begitu. Berikutnya, tidak pernah kembali cari cara yang mudah dan mengabaikan kerajinan. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya. eh Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan ya. Tapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi perilaku apa ini? Rajin mencari tahu ya. Rajin sebelum ambil keputusan, mengetahui dulu sebanyak-banyaknya, dapat informasi dulu sebanyak-banyaknya tentang keputusan yang mau diambil itu ya. Semakin penting keputusan itu, semakin perlu dipelajari ya. Contoh misalnya teman hidup ya. Orang ketemu ya, segera ketemu baru beberapa bulan ya, lalu cepet-cepet menikah, cepet-cepet ini. Ternyata pria itu adalah seorang yang kelainan seks, seorang yang melakukan kekerasan sebelum melakukan hubungan seks. Lalu bagaimana? Ya, nah ini kan hal seperti ini kita perlu untuk cari tahu. Ini keputusan penting ya. Kalau misalnya beli sepatu salah, ya sudah ya, rugi beberapa ratus ribu. Kalau investasi salah, bisa rugi. Teman saya yang pernah cerita rugi MM-an ya. Ada yang saya tahu orang yang cerita kepada saya rugi 30 M. Investasinya salah, bodong, ditipu. Nah, ini contoh apa itu. Kalau dia seandainya mencari tahu dulu ini bisa di bisa ndak
percayai, ya. Ini benar atau salah, ini merugikan atau tidak ya, dicari tahu. Nah, tentu ini akan bisa melepaskan diri dari air mata, kerugian uang ya, banyak kerugian yang bisa dialami ya, bisa merugikan hati, dompet, waktu, tubuh dan bahkan hidup kita ya. Karena itu kita dipanggil untuk hati-hati ya, cari tahu ya, ketika kita mau membeli investasi ya, eh, orang yang pintar itu mereka akan cari tahu, ya, akan uji tuntas, menguji dulu, menguji, ya, termasuk iman dalam Kristus. Mengapa saya memilih Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa saya pilih Dia? Karena Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Allah yang menjadi manusia, yang rela mati menyelamatkan saya, yang dimana saya tidak akan mungkin selamat tanpa tanpa Kristus, perbuatan baik saya tidak akan bisa menyelamatkan saya. Itu firman Tuhan mengatakan. Mengapa firman Tuhan itu benar misalnya kita tahu dari mana ya firman Tuhan itu benar. Alkitab itu sudah teruji ribuan tahun. Pengajaran-pengajarannya itu tidak salah ya. Dia tidak salah, dia inerensi ya, tidak salah secara sejarah kebenaran, dapat dipercayai ya, autografanya ya. Nanti dalam penerjemahan-penerjemahan bisa ada yang salah kutip, tapi tidak mempengaruhi konsep keselamatannya untuk membuat orang bisa selamat. Nah, itu saudara sekalian ya, saya menganjurkan saudara yang belum terima Kristus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa membawa masa depan kita dan di dalam kekekalan kita ada di dalam surga. Ini contohnya ya, saudara sekalian ya. Jadi kita perlu menguji, ya, mencari tahu ya. Saya pernah melakukan kesalahan ketika membeli printer, diberitahu orang ngomong, "Oh, ini begini, 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 begini ya." Oke lah, secara kualitas saya percaya begitu ya. Tapi secara harga ternyata saya merasa tertipu ya, karena bedanya terlalu jauh dengan apa namanya toko yang lainnya begitu. Kalau dia mengambil keuntungan yang wajar, saya suka ya. Tapi itu menurut saya nggak wajar. Lalu pakai cara yang saya merasa kalau dia orang Kristen kok nggak fair gitu loh, merugikan gitu ya. Nah itu. Tapi kesalahan di saya karena saya nggak menguji, mengecek ke tempat-tempat yang lain begitu. Saya udah menguji di tempat lain untuk merek tertentu ya, tapi setelah dikasih tahu ini loh, ini lebih bagus gini 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 ya, saya percaya saja begitu. Nah, ini pembelajaran ya, Bapak Ibu untuk uji dengan sungguh-sungguh. Apa yang ditawarkan ke kita itu diuji dengan kerajinan ya, jangan malas untuk cari tahu sehingga kita nggak dirugikan. Ini kan contoh lagi kisah yang kebenarannya nggak tahu dari mana sampai sejauh mana yang di YouTube itu ya anak-anak muda pergi ke Kamboja, lalu kemudian di sana katanya oh nggak di nggak bukan pekerjaan yang dapat, malah akhirnya katanya ada organ yang diambil, ada yang meninggal dan seterusnya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, jangan mudah percaya, jangan mudah itu ya harus diuji. Berikutnya orang yang berhasil ya tidak pernah kembali gagal untuk bertanya mengapa dia berada di tempatnya dia berada sekarang. Maksudnya apa ya? Maksudnya mari dalam ratapan 340, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini adalah kebutuhan untuk tidak pernah melihat kembali sebagai korban. Saya ini korban ya dalam situasi yang buruk, tapi kita mau belajar. Jadi ketika berada dalam satu kondisi yang tidak baik itu, ya, saya belajar sesuatu di situ. Ya, di situ ada ada kesalahan-kesalahan saya. Contoh ketika saya beli printer. Kesalahan saya apa? Ya saya tidak mempelajarinya baik-baik. Nah, itu. Jadi
Saya tidak merasa korban, tapi saya rasa itu pembelajaran buat saya. Nah, jadi ada orang wanita yang menikah dengan 9 orang yang semuanya KDRT. Nah, tentu ada pola, ini pola ya, perilaku, pola pikir, mindset. Kenapa kok memilih setiap pilihan pasangan itu KDRT semua? Pasti ada sesuatu yang salah gitu loh dari wanita ini. Nah, kalau wanita itu sadar, oh saya salah tuh di sini, mindset saya salah, saya berubah. Nah, ini contohnya ya, Bapak, rekan-rekan nih. Jadi kita bertanya mengapa saya berada di tempat ini itu andil saya apa? Nah, itu yang diubah, diri yang diubah. Jadi sebetulnya orang yang jiwanya besar itu adalah orang yang menuntut dirinya sendiri. Dia yang menuntut mengubah dirinya sendiri ya. Seorang yang jiwanya agung itu selalu menuntut dirinya ya. Seorang Konfusius itu berkata ya. Filsuf Konfusius itu berkata, orang yang agung selalu menuntut dirinya. Orang yang tidak agung, jiwanya jelek, selalu tuntutnya orang lain. Nah, begitu. Oke, kalau kita mengalami penderitaan ya, bagaimana kita tidak mengulanginya? Itu yang paling penting ya. Yakobus mengatakan kalau kita menderita, ya dimulai dengan sikap, anggaplah itu sukacita kalau kita menghadapi pencobaan. Pencobaan itu menghasilkan kedewasaan, berakhir dengan kasih Tuhan, ya untuk itu ya. Ini di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Oke, saya cepat aja. Tidak pernah kembali lupa bahwa kehidupan batin kita menghasilkan orang yang berhasil, tidak pernah lupa ya, tidak akan kembali untuk lupa bahwa kehidupan batin itu menghasilkan kesuksesan lahiriah kita. Jadi orang kalau mau sukses harus lihat inside out ya, dari dalam keluar. Amsal 11:30, orang yang benar adalah pohon kehidupan. Anda yang tidak terlihat, ada diri kita yang tidak terlihat, yaitu hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi artinya yang difokuskan adalah bagaimana tentang apa yang di dalam hati kita itu ya. Jadi good life is not on the outside. Hidup yang baik tidak dari luar ya, kayak kekayaan, harta, tahta, kekuasaan dan semua, tapi lebih kepada the good life come from inside. Kehidupan yang baik itu muncul dari dalam hati kita ya. Contoh di dalam hati kita ada cintakah, ya, suka memberikan iman yang luar biasa, aktif ya, bersyukur. Orang yang bersyukur itu lebih bahagia ya. Berpikiran yang positif sesuai firman ya. Hidup menurut tujuan dan panggilan, memakai bakat-bakatnya memberkati orang, ada kerendahan hati ya, hidupnya dipimpin kebenaran. Ini sebuah contoh ya bahwa hidup dari insight di dalam hati ini diperhatikan. Jadi di dalam hati yang baik itu yang akan mengeluarkan benih-benih perkataan yang baik dan kesuksesan gitu ya. Oke, saudara sekalian itu sudah habis ya 10 never go back kepada hal-hal yang salah ya. Lalu ini never go back ini untuk apa sebetulnya? Nah, untuk membangunkan kalau kita bangun dari tidur itu, kalau kita ada kesalahan-kesalahan di situ, kita perlu bangun nih. Kenapa? Kalau kita nggak bangun, misalnya ada kebakaran, ya kita bisa mati di situ kan. Nah, mengapa orang perlu bangun? Ya bisa macam-macam alasan ya. Nah, paling tidak misalnya mengapa kita perlu sadar dan berubah? Ya, karena kita tidak ingin terus gagal. Kita tidak ingin terus hancur. Kita tidak ingin terus sakit. Atau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya, ada yang hal-hal positif. Dan kita tidak ingin menyakiti orang lain. Ini contoh ya, kenapa kita perlu berubah. Nah, kita akan berikutnya ada untuk berubah tidak hanya kekuatan diri kita, saudara sekalian. Perlu kita melibatkan Tuhan
dan orang lain. Ya. Kalau melibatkan hanya diri kita itu namanya sistem tertutup, close system. Jangan. Kita open system. Kita terbuka pada Tuhan yang dapat menolong kita. Kita terbuka kepada orang lain yang bisa menolong kita ya. Karena Tuhan menyediakan apa? Dukungan, koneksi, disiplin, akuntabilitas ya. Ada teman-teman yang kita bisa mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Rekan-rekan perlu punya itu ya. Ada pengampunan, ada model mentor, ada koreksi ya dari orang-orang di sekitar kita atau teman yang bersama-sama, teman-teman yang seperjalanan ya. Kalau orang itu maju saudara sekalian ya, kita bertemu dengan orang yang terus belajar, kita pun juga ikut terus mau berubah. Ya, ingin mencapai seperti yang orang lain capai. Sehingga kita menemukan sumber energi baru, menemukan template baru ya, struktur, informasi, kecerdasan ya, untuk memastikan kita tidak pernah kembali ke cara yang tidak pernah berhasil. Ya, jadi karena itu kita open, terbuka untuk kita terus maju. Bagaimana hidup ini terus maju ya, terus maju. Ada 12 prinsip yang membantu merujukkan perubahan, berjuang untuk kemajuan, proses ya, bukan bukan sempurna ya. Artinya kita terus maju, progresif, bukan perfection. Jujur pada diri sendiri kalau kita ada kekurangan, kesalahan, jujur ya mengakui oh ya ini aku salah nih di sini nih, perlu perubahan nih. Sadari bahwa Anda bukan keseluruhan solusi, kita butuh orang lain. Lihat tindakan hari ini di zona waktu yang berbeda ya, artinya misalnya di tahun 5 tahun berikutnya bagaimana, tahun-tahun berikutnya kita bagaimana, begitu kondisi kita. Percaya memiliki visi, manfaatkan pengukur ya, siapkan pengingat, tetap online dengan Tuhan, pecat bos jahat di dalam, artinya self talk kita yang salah diganti dengan self talk yang benar, mengatakan misalnya kamu nggak berharga, kamu nggak mungkin berhasil, kamu nah, kita ganti dengan firman ya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa berhasil. Kita sudah diampuni ya. Lakukan sebelum Anda tahu bagaimana ya, pokoknya melakukan dulu. Isi vakum ya, kekosongan ini diisi. Ya, kalau nilai diri kita rendah diri, kita isi dengan penghargaan diri begitu. Lakukan hal yang benar pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Oke, saya sampai di sini. Silakan rekan-rekan boleh memberikan apa namanya?